Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Renaldis Julita Bria, mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keperawatan maternitas 1 dengan dosen pengampu Nasmilin Konfur Escape MKes dengan judul materi tren dan isu dalam keperawatan maternitas. Latar belakang keperawatan maternitas merupakan pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada wanita usia subur yang berkaitan dengan masa di luar kehamilan, masa melahirkan, masa nifas sampai 6 minggu, dan bayi yang dilahirkan sampai berusia 40 hari beserta keluarganya. Pelayanan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dalam melakukan adaptasi fisik dan psikososial dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Pengertian, tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Sedangkan isu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang namun belum jelas faktanya atau buktinya. Pada masyarakat yang menuju ke arah modern, terjadi peningkatan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan pendapatan, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan menjadikan masyarakat lebih kritis. Tren dan isu keperawatan maternitas. Perawat maternitas yang berpendidikan memahami pola pelayanan kesehatan dan pengaruh berbagai faktor pada pemberian pelayanan kesehatan masa kini. Kesadaran terhadap sejarah, tren sosial dan ekonomi membuat perawat dapat mengantisipasi bagaimana perubahan akan mempengaruhi praktek profesional. Sedangkan tujuan dasar pelayanan maternitas ini adalah promosi kesejahteraan keluarga. Perawat maternitas tidak diam di tempat tetapi selalu berubah dan dinamis. Masalahnya yaitu yang pertama ada penyebab angka kematian bayi masih tinggi. Kematian pada bayi masih tinggi disebabkan oleh penyakit menular seperti radang paru-paru, diare, dan malaria. Penyakit yang merenggut paling banyak korban jiwa adalah radang paru-paru, yaitu 18% atau sebanyak 1,58 juta anak. Sedangkan diare 15% atau sebanyak 1,34 juta, dan malaria 8% atau sebanyak 0,73 juta anak. Yang kedua, penyebab angka kelahiran bayi masih tinggi. Penyebab angka kelahiran bayi masih tinggi adalah pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program KB. Yang ketiga, angka kematian ibu. Angka kematian ibu atau AKI tiap tahun atau 2 ibu tiap jam meninggal oleh sebab yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang keempat, penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau PMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Kelompok remaja dan dewasa muda atau 15-24 tahun adalah kelompok umur yang memiliki risiko paling tinggi untuk tertular PMS. 3 juta kasus baru tiap tahun adalah dari kelompok ini. Hampir seluruh PMS dapat diobati. B. Penemuan teknologi terbaru. Yang pertama, alat kontrasepsi implan terbaru. UGM berhasil menemukan alat kontrasepsi implan atau susu KB generasi ketiga yang dinamakan Gesplan. Kelebihan alat ini bisa bertahan hingga 7 tahun dibandingkan implan saat ini yang berumur 5 tahun. Yang kedua, water birth. Proses persalinan atau proses melahirkan yang dilakukan dalam air. Manfaatnya, ibu akan merasakan lebih rileks karena semua otot yang berkaitan dengan proses persalinan menjadi lebih elastik. Yang ketiga, USG. 3D dan 4D merupakan alat yang berkemampuan menampilkan gambar 3 dan 4 dimensi.
Di teknologi ini janin dapat terlihat utuh dan jelas, seperti layaknya bayi yang sesungguhnya. Gerak-geriknya menjadi terlengkap bila diduga janin dalam keadaan tidak normal dan perlu dicari kelainan bawaannya. Yang keempat, pil KB terbaru. Pil KB dengan dorspirenol merupakan pil KB terbaru, memberikan perlindungan kontrasepsi yang dapat diandalkan dengan berbagai manfaat tambahan dalam suatu kombinasi yang unik. Pil KB dengan dorspirenol adalah pil yang membuat seseorang merasa lebih nyaman. Yang kelima, robot akan digunakan untuk mengobati orang sakit. Diagnostik ini robot akan menggunakan penelitian global untuk memberikan pendapat ahli. Beberapa dokter yang akan berani untuk diabaikan. C. Peran perawat maternitas memberikan pelayanan kepada perempuan di klinik dan praktik dokter serta mengajar kelas-kelas untuk membantu keluarga mempersiapkan persalinan. Dengan pelatihan khusus dapat memberikan pelayanan intensif pada neonates dengan risiko tinggi dan ibu dengan risiko tinggi di unit khusus. Mengajarkan tentang kehamilan, proses persalinan dan penyembuhan menyusui, cara mengasuh anak. Memberikan perawatan berkelanjutan selama masa reproduksi. D. Falsafah keperawatan maternitas. Keperawatan maternitas dipusatkan pada keluarga dan masyarakat, aspek yang holistik, menghargai klien dan keluarganya. Klien, keluarga, masyarakat berhak perawatan yang sesuai. Setiap individu berhak lahir sehat optimal. Perempuan hamil dengan bayi yang dikandung. Perempuan pasca persalinan beserta bayinya. Yakin bahwa kehamilan dan persalinan adalah peristiwa normal. Partisipasi aktif keluarga dibutuhkan untuk kepentingan kesehatan ibu dan anak. Awal kehamilan, awal interaksi keluarga. Sikap, nilai, dan perilaku sehat setiap individu mempengaruhi latar belakang budaya, agama, dan kepercayaan. Keperawatan maternitas bekerja sebagai advokat atau pembela untuk melindungi hak klien. Yakin bahwa penelitian ditingkatkan dapat menambah dalam meningkatkan mutu pelayanan maternitas. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk dapat bergabung bersama kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.